Aku ini pacaran sama kamu udah 3 bulan ya Mas. Dan baru kali ini aku datang ke rumahmu Mas. Ternyata apa? Rumah kamu reot, jelek kayak gini. Nggak layak Mas untuk dihuni. Kok nggak mau tahu ya? Pokoknya mulai detik ini hubungan kita udah selesai. Tenang aja, nanti nomor kamu bakal tak blokir kok. Rumah reot kayak gini masih berharap hubungan sama aku. Halo Mas, ya ampun, maaf ya Mas, aku nggak tahu soalnya tadi aku lagi meeting Mas. Gimana, kamu sudah dapat kontrakan belum? Sudah ya? Oh, berarti aku harus ke situ ya Mas? Oke, baik. Aku tunggu serok dari kamu ya Mas ya? Ya siap. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini rezekiku semakin lancar. Omset hotelku ini juga omsetnya semakin naik. Ya, terima kasih banyak ya Allah. Kamu habis nelpon siapa, Dek? Ini loh Mbak, bosku mau ada acara di luar. Oh, bos kamu udah punya istri belum? Bosku loh Mbak, masih muda banget. Tapi katanya punya pacar. Ya, tak kirain masih single. Mbak, kamu ini gimana sih? Bosku itu kaya raya banget. Banyak wanita yang suka sama dia loh Mbak. Hei Dek, pacar aku tuh juga kaya. Emang kamu pikir bos kamu doang yang kaya? Mbak, doain ya, semoga aku juga kaya loh. Iya kaya, kayak monyet. Mbak, istighfar. Ini loh bulan Ramadan. Astagfirullahaladzim. Ya udah Mbak, kalau gitu aku tak berangkat kerja dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, bahagia banget aku punya adik yang rajin kerja. Semangat banget dia. Ya, meskipun gajinya cuma 5 juta. Ya udahlah, aku tak mandi aja. Siap-siap ketemu sama pacarku habis mandi. Aduh, bahagia banget aku hari ini. Ya ampun sayangku, kebetulan banget aku ketemu kamu di sini. Kamu habis dari mana? Ini loh, aku habis belanja untuk buka puasa nanti sore. Oh, kamu puasa? Iya dong. Ya alhamdulillah. Kamu kok pakai sepeda kayak gini? Ninja kamu di mana? Anu sayang, tadi kamu tahu sendiri kan hujan deras. Ninjaku habis tak cuci, jadi kalau keluar aku takut kotor sayang. Kamu tahu sendiri kan, ninjaku harganya mahal, jadi nggak boleh kotor. Kamu ini loh sayang, orang kaya tapi berpenampilan sederhana. Duh, makin suka deh aku sama kamu. Dek Sinta, kita pacaran kan sudah 2 bulan ya. Emangnya kamu ini beneran cinta sama aku? Ya cinta lah mas, ngapain juga aku bohong sama kamu. Iya dek, aku percaya kok sama kamu. Tapi aku boleh nggak minta sama kamu? Minta apa? Kalau aku bisa pasti aku bantu. Jujur ya dek, aku ini nggak suka banget lihat penampilan kamu yang seperti ini. Kalau kamu bener-bener sayang sama aku, cinta sama aku, kamu pakai hijab ya. Tapi aku belum terbiasa mas pakai hijab. Dek Sinta, aku yakin kalau kamu ini pakai hijab, pasti kamu tambah cantik. Dan seiringnya waktu, kamu pasti terbiasa kok. Cuma itu yang aku mau, Dek. Oh ya, nanti sore kamu ngabuburit ke rumahku ya. Tapi aku kan belum tahu rumahmu mas. Oh iya, udah gini aja. Kamu tenang, nanti aku kabari lagi ya. Pokoknya aku tunggu kamu ke rumah pakai hijab, oke? Ya udah ya, aku duluan ya Dek Sinta. Kamu hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru kali ini ada cowok yang nyuruh aku pakai hijab. Mantan-mantanku dulu aja nyuruh aku pakai baju seksi. Emang ya Mas Tempe itu. Rasanya lega udah pipis. Kamu kenapa nak pengen pipis terus? Ibu lo udah nggak sabar pengen lihat kamu. Sehat-sehat ya nak? Mbak, udah nunggu lama ya? Enggak kok mas, barusan aja. Masnya yang mau ngontrak ya? Langsung ke kontrakan aja yuk.
Bukan Mbak, tapi teman aku yang cari kontrakan. Oh. Bentar ya Mas, aku pengen pipis lagi nih. Maklum Mas, hamil 7 bulan. Iya, nggak apa-apa kok Mbak. Bentar ya Mas. Iya. Bos, penampilan kamu kok beda sih? Kenapa nggak pakai mobil aja? Masa orang keluar harus pakai mobil, Mas? Gini loh bos, bos ini kan orang kaya, terhormat. Masa iya keluar pakai motor ini? Minimal maksimal ya pakai Ninja dong bos. Aku orangnya nggak seperti itu, Mas Sendet. Aku loh bos, salut sama kamu bos. Oh iya bos, yang punya kontrakan lagi pipis bos, tunggu bentar aja ya. Oh, berarti sudah di sini orangnya? Iya bos. Oke. Oh ya, Mas Sendet. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya kalau aku mau cari kontrakan. Aku heran sama bos. Bos ini kan punya hotel mewah, tapi kenapa ya kok cari kontrakan bos? Ya, karena itu ada maksud dan tujuannya, Mas. Sudahlah, pokoknya kamu jangan bilang siapa-siapa. Nanti kamu juga tahu sendiri kok, ya. Ya udah Mas Sendet, kalau mau lanjut kerja silahkan. Biar aku yang nemuin yang punya kontrakan, ya. Siap bos, laksanakan. Hati-hati ya. Oke. Semoga aja rencanaku ini berhasil. Amin. Luna, Mas Tempe. Mas Tempe ngapain di sini? ini Lun, aku lagi cari kontrakan. Oh, jadi kamu Mas yang cari kontrakan. Iya Lun. Ini di mana ya yang punya kontrakan? Mas Tempe, yang punya kontrakan itu aku. Jadi kamu yang punya kontrakan Lun? Iya Mas. Ya syukurlah kalau kamu sekarang punya usaha Lun. Aku jadi ikut seneng. Iya Mas. Mas Tempe, ayo tak liatin kontrakannya. Deket banget kok. Boleh. Loh, lah motor kamu di mana Lun? Aku jalan kaki Mas. Itu rumahku kelihatan dari sini. Deket kok. Oh, Ayo Mas Tempe. gini Lun. Nanti kalau kamu tak boncengin, wah bisa berabe nanti aku. Ya udah aku jalan kaki aja Mas. Jangan-jangan. Ya udah nggak apa-apa, kamu tak boncengin pakai motorku ya. Iya, yang penting kan kita nggak macem-macem. Aman ya? Aman. Siap. Ayo. Yuk. Ayo Lun. Sudah? Udah Mas. Wah, udah cantik banget aku. Waktunya ketemu pacarku. Kamu, sini kamu. Sini cepet. Lama banget sih. Iya, ada apa? Aku cantik nggak? Bilang cantik nggak kamu? Iya, mbaknya cantik. Nah, gitu dong. Nih, tak kasih 2.000 buat kamu. Buat apa ini? Ya buat kamu, soalnya kamu kan udah bilang aku cantik. Oh iya, aku tuh mau ketemu pacarku. Pacarku itu kaya raya, ganteng lagi. Ya, masih kayaan pacarku lah. Nggak mungkin. Kamu kan masih cantikan aku, ya pasti cowoknya masih kaya anakku lah. Ya nggak apa-apa kalau nggak percaya. Dasar tetangga. Udah sana pergi aja kamu. Ih, kebiasaan. Pacarku ini kalau ditelepon nggak pernah ngangkat. Pasti dia lagi meeting. Udah stop Mas Tempe. Mana kontrakan kamu Lun? Ini loh Mas kontrakanku. Gimana? Ini kontrakan kamu? Iya Mas. Nah, kontrakan seperti ini yang aku cari Lun. Ini kira-kira per tahun berapa ya? 12 juta aja Mas. 12 juta? Iya. Kalau misalkan kontrakan ini aku beli, berapa? Kalau dibeli semuanya cuman 9 juta aja Mas. Tapi terserah Mas Tempe sih mau dikontrak apa dibeli. Aku kontrak aja deh Lun. Soalnya kontrakan ini gak tak buat selamanya kok. Ya udah nggak apa-apa Mas. Oh iya Mas Tempe apa kabar? Aku baik Lun. Kalau kamu gimana? Aku juga baik Mas. Oh iya Mas Tempe belum punya rumah ya kok mau ngontrak?
Iya, Lun. Yang sabar ya Mas, tak doakan pasti suatu saat Mas Tempe punya rumah. Amin. Luna, kamu hamil ya? Iya Mas, sudah 7 bulan. Terus suami kamu kerja di mana? Kok malah kamu yang ngurusin kontrakan? Suamiku sudah meninggal 2 tahun yang lalu Mas. Innalillahi. Kamu yang sabar ya, Lun. Iya Mas Tempe, makasih ya. Sebentar ya, Lun. Waduh. Ini sepertinya Ayo habis telepon aku, ada apa ya? Luna, kamu tunggu sebentar ya. Aku tak telepon pacarku dulu. Halo sayang, maaf ya. Tadi aku nggak sempat ngangkat telepon kamu. Aku di jalan tadi sayang. Nggak apa-apa sayang. Aku tuh cuma khawatir sama kamu. Kamu ini. Oh ya sayang, main dong ke rumahku. Ya dari tadi aku nungguin kamu sayang. Ya udah, kamu sekarang Sherlock aja biar aku langsung meluncur. Siap sayang. Oh ya, mendingan aku Sherlock juga Dik Sinta. Ya, biar sekalian. Seneng banget aku hari ini ke rumah pacarku. Pokoknya aku harus tampil cantik dan wangi. Bentar, mana parfumku? Ini dia. Udah wangi banget. Waktunya berangkat. Oh iya, motorku kan di dalam. Oh ya Luna, di kontrakan ini ada AC-nya nggak? Waduh, nggak ada Mas Tempe. Apa tak ambilin kipasku yang di rumah gimana? Boleh. Makasih ya Lun. Ya udah, kalau gitu Mas Tempe tunggu di sini ya. Lun, ini loh pakai motorku aja biar cepet. Nggak usah Mas, rumahku deket kok. Oh gitu, siap-siap. Oh iya Mas Tempe, untuk bayarnya kapan-kapan aja ya. Yang penting Mas Tempe di sini nyaman dulu. Gitu ya Lun. Iya, Sekali lagi terima kasih ya Lun. iya Mas Tempe. Tunggu sebentar ya Mas ya. Ya Luna. Ya Allah, Luna baik banget ya sama aku. Tapi aku kasihan sama Luna. Dia ditinggal suaminya saat hamil kayak gitu. Ya seandainya hubunganku dulu sama Luna nggak putus di tengah jalan, pasti aku sudah nikah sama Luna. Ya, aku belajar dari pengalamanku dulu. Si Luna mutusin aku gara-gara aku nggak mampu. Makanya aku trauma sama cewek-cewek matre. Ya, jadi aku berusaha. Ya gini, aku pura-pura jadi orang miskin biar aku bisa tahu sifat aslinya pacar-pacarku. Kalau seandainya salah satu pacarku ada yang mau nerima aku apa adanya, pasti dia akan jadi istriku. Aduh. Ternyata gini ya, jadi orang sederhana. Hidup di desa tenang, damai. Enak banget ya. Oh ya, aku sudah siapin baju-baju jelek untuk penyamaranku. Semoga berhasil lah. Amin. Kak. Apalagi sih kak? Anterin kakak yuk Kemana? ke rumahnya pacarnya kakak. Pacar yang mana lagi sih kak? Kakak itu loh, jangan mainin cowok sembarangan, nanti kena karma loh. Pacar kakak itu cuma satu. Paling miskin lagi kak kemarin. Enggak, dia ini punya usaha. Punya usaha? Iya, Ayolah. ayo. Mas Tempe, ini lo kipas anginnya. Ya Mbak Luna. Wah, terima kasih banyak ya Mbak. Iya Mas. Aku pulang dulu ya Mas. Mbak, permisi. Di sini ada yang namanya Tempe nggak? Oh Mas Tempe. Ini loh Mbak orangnya. Iya, itu dia orangnya ada di depan rumah. Emang bener Mbak ini rumahnya Mas Tempe? Iya, Mas Tempe tinggal di sini. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa sih Mbak. Makasih ya Mbak. Oke, Mbak. Ayo, kamu sudah datang. Kamu tadi nggak nyasar kan? Sini kamu Mas. Ada apa yuk?
Ini serius rumah kamu, Mas? Ya serius dong, yuk. Gimana? Kamu suka nggak? Ayo yuk, duduk dulu. Udah apa? Kamu nggak usah nawarin aku duduk. Emang kenapa, yuk? Oh ya, aku terima kasih ya sama kamu karena kamu sudah pakai hijab. Asal kamu tahu ya, Mas, aku mau pakai hijab kayak gini karena aku tahu kamu itu kaya, Mas. Makanya aku nurut sama kamu. Kalau aku tahu realitanya kayak gini, kamu orang miskin, aku nggak sudi nurut sama kamu, Mas. Yuk, emang salahku di mana, yuk? Kan aku mengajarkan hal yang baik sama kamu, yuk. Kamu kayak gini ke aku sama aja kamu udah bohong sama aku, Mas. Ya udah, aku minta maaf ya kalau kondisiku seperti ini. Mas, aku ini pacaran sama kamu udah 3 bulan ya, Mas. Dan baru kali ini aku datang ke rumahmu, Mas. Ternyata apa? Rumah kamu reot, jelek kayak gini. Nggak layak, Mas, untuk dihuni. Dan kamu tahu nggak, kambing aja malas tinggal di tempat kayak gini, Mas. Yuk, berarti kamu suka sama aku hanya karena harta. Berarti kamu gak tulus mencintai aku, yuk. Ya iyalah, hari gini emang ada orang yang pacaran sama orang miskin. Terus gimana nanti masa depan aku? Kalau kamu mau nikah sama Cinderella kayak aku gini, minimal kamu harus kaya, maksimal kamu harus pengusaha. Tahu nggak kamu? Udah lah, kalau kayak gini aku pergi aja. Yuk. Terus gimana dengan hubungan kita? Kamu masih berharap berhubungan sama aku, Pe? Kamu tuh harusnya ngaca, sadar diri kamu. Aku nggak mau tahu ya, pokoknya mulai detik ini hubungan kita udah selesai. Tenang aja, nanti nomor kamu bakal tak blokir kok. Rumah reot kayak gini masih berharap hubungan sama aku. Berhenti Kak, berhenti. Loh, Mas Tempe? Loh, Mas Tempe, mana rumah kamu? Dek Sinta? Ya ini, Dek, rumahku, Dek. Tunggu. Kamu ini siapanya Tempe? Aku ini pacarnya Tempe, Mbak. Tempe. Kamu ini stres apa gimana, Pe? Kamu tuh nggak sadar diri ya? Udah miskin kayak gini, berani-beraninya kamu macarin 2 cewek sekaligus. Ngaca kamu, Pe? Ya ampun, Mas. Kamu tuh udah berani ya selingkuhin aku. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu mau selingkuhin aku, asalkan kamu tuh banyak uang. Tapi kalau rumahmu kayak gini, ya I'm sorry. Apa aku bilang, Mbak, pasti pacarmu miskin lagi. Sinta, Sin, kamu kenapa kesini nggak pakai jilbab? Ya ngapain kamu ngatur-ngatur aku? Yang boleh ngatur aku itu cuma calon suamiku yang kaya. Pe, aku nggak mau tahu ya. Waktu aku ini sudah terbuang sia-sia, Pe, selama 3 bulan pacaran sama kamu. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu harus ganti rugi 20 juta. Yuk, apakah selama kita pacaran aku pernah merugikan kamu? Ya kamu nggak merugikan aku, tapi kan waktuku terbuang sia-sia. Kamu mau ganti rugi 20 juta, apa rumah kamu tak bayar? Iya, aku juga mau minta ganti rugi. Kalian ini kenapa sih kok malah jadi kayak gini? Udah Mbak, kita buangin aja barang yang ada di rumah Tempe. Ide yang bagus. Kamu lihat ini, Pe. Rasain. Kamu ngerti nggak? Gara-gara ke rumah kamu yang reot ini, heelsku yang mahal ini jadi kotor, tau nggak? Rasain. Stop. Kalian jangan kurang ajar di sini ya. Kamu nggak usah ikut campur. Udah, Sinta, ayo pergi. Nanti tak cariin cowok yang lebih ganteng, lebih kaya. Ayo. Kak, nanti kamu bawa sepeda sendiri ya. Aku mau ikut sama Ayu. Mas Tempe nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Lun. Tapi maaf ya, Lun. Barang-barang kamu dirusak sama kedua cewek tadi. Udah nggak apa-apa, Mas. Pacarmu keterlaluan ya, Mas? Iya, Lun. Ya, aku terima kasih banyak sama kamu, Lun. Berkat kamu, aku jadi tahu sifat pacar-pacarku yang tadi. Untung aja dia belum tak nikahin, Lun. Sabar ya, Mas Tempe. Di luar sana masih banyak cewek-cewek yang baik. Iya, Lun. Kalau itu aku tahu. Tapi masalahnya, aku tadi itu berharap banget. Salah satu cewekku tadi, ada yang mau nerima aku apa adanya. Tapi apa kenyataannya? Mereka berdua sombong dan jahat banget sama aku, Lun. Oh ya, Luna, kamu ini kan janda. Apa kamu nggak pengen nikah lagi gitu? Enggak, Mas. Nggak ada yang mau sama aku. Lagian aku hamil. Kamu nggak ingat ya, Lun, waktu kita pacaran dulu? Udahlah, Mas. Aku malu. Waktu itu kan aku yang mutusin kamu. Luna, aku ini kan orangnya sederhana. Dan kamu tahu sendiri kan, aku di sini ngontrak. Dan ini kontrakan aku. Kalau misalkan aku nikahin kamu gimana? Aku nggak nyangka sama kamu ya, Mas.
Aku lagi hamil, tapi kamu mau nikahin aku. Sebenarnya apa tujuan dan maksud kamu, Mas? Tujuan aku ya ingin mencari ridhonya Allah, Lun. Apa salahnya aku nikah sama janda? Kalau kamu serius, aku mau kok. Luna, maafin aku ya. Sebenarnya tadi aku cuma mau ngetes kedua pacarku, Lun. Jadi Mas Tempe orang kaya. Wah, dia itu kaya raya loh mbak. Kamu beruntung sekali dapat Mas Tempe. Mas Sentet, sudah, kamu gak usah berlebihan. Oh ya Luna, kamu mau kan pakai hijab? Iya, mau Mas Tempe. Hampir aja. Celaka aku. Aku masih hidup kan? Masih yuk. Kurang ajar. Turun kamu. Turun nggak? Mbak, kamu ini loh naik motor gak hati-hati sih. Dek, ternyata kamu itu hampir nyelakain Mbak, tahu nggak? Mbak aja yang gak hati-hati. Ini mobil siapa? Mbak, ini itu mobil kantor. Aku kan jadi sopir. Oh iya, Mbak dari mana? Mbak itu tadi habis dari rumah pacar Mbak. Kamu tahu nggak? Ternyata pacar Mbak itu miskin, kere, nggak sesuai ekspektasi Mbak. Jauh dari kata kaya. Rumahnya itu reot seperti kandang kambing, tahu nggak? Dan dia itu selingkuh, tahu nggak? Nyesel Mbak pacaran sama dia 3 bulan. Mas Sentet, ternyata Ayu ini mbak kamu. Iya bos, ini mbak aku. Sombong sekali ya. Beda sama kamu, Mas. Loh. Dek, Tempe ini siapa? Mbak, tak kasih tahu ya. Aku itu udah kerja sama Mas Tempe itu 5 tahun loh mbak. Dan dia ini seorang bos yang punya hotel mewah banget. Dan aku ini mau pulang sama Mas Tempe. Ini rumahnya. Masya Allah. Kamu serius, Dek? Mbak, aku ini loh adik kandung mbak sendiri. Masa mbak gak percaya? Sumpah demi Allah mbak, ini rumahnya Mas Tempe. Dia nih seorang bos besar. Loh Mas, berarti kamu tadi cuma pura-pura miskin? Kalau iya kenapa? Kenapa? Aku tadi itu cuma ngetes kalian berdua. Oke, gini aja. Intinya Ayu sama Sinta sudah tahu kan? Sudah